10 menit. Dimulai. Batas keterlambatan maksimal 10 menit. Username wajib menggunakan nama asli. Seluruh hadirin dimohon untuk menjaga ketertiban dan bersikap sopan selama sertijab berlangsung. Peserta sertijab harus duduk dengan tertib dan sopan di tempatnya masing-masing. Dilarang keluar dan masuk Zoom meeting tanpa perizinan panitia. Apabila terdapat permasalahan dalam jaringan internet yang menyebabkan salah satu anggota keluar dengan sendirinya dari Zoom meeting, maka anggota tersebut harus langsung masuk kembali ke dalam Zoom meeting selama acara masih berlangsung, atau dapat menghubungi panitia jika masih terdapat kendala dalam jaringan. Hadirin diwajibkan menyalakan kamera dan dimohon untuk menonaktifkan mikrofon selama sertijab berlangsung. Dilarang makan dan merokok selama acara sertijab berlangsung. Kepada seluruh hadirin yang bersikap tidak sesuai dengan martabat dan tidak mentaati tata tertib akan mendapatkan peringatan dari MC, dan apabila yang masih bersangkutan masih tetap melanggar tata tertib akan dikeluarkan dari Zoom meeting. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. Pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pembacaan doa. Sambutan Wakil Pembina Ikatan Keluarga Mahasiswa. Sambutan Ketua Ikatan Keluarga Mahasiswa periode 2021-2022. Pembacaan program kerja yang sudah terlaksana. Ucap sumpah janji. Penandatanganan serah terima jabatan oleh Ketua Ikatan Keluarga Mahasiswa periode 2021-2022 kepada Ketua Ikatan Keluarga Mahasiswa periode 2022-2023 dan disahkan oleh Pembina Ikatan Keluarga Mahasiswa. Sambutan Ketua Ikatan Keluarga Mahasiswa periode 2022-2023. Pembacaan ADART oleh Ketua Ikatan Keluarga Mahasiswa periode 2022-2023. Pemaparan visi dan misi serta program kerja yang akan dilaksanakan. Pengenalan anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa periode 2022-2023. Pemberian sertifikat Ikatan Keluarga Mahasiswa periode 2021-2022. Pembacaan doa penutup sesi foto bersama seluruh anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa dengan Wakil Pembina Ikatan Keluarga Mahasiswa. Marilah kita mulai acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan tertentu. Amin. Menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Muhammad Farid. Kepada Muhammad Farid kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa serah terima jabatan Ikatan Keluarga Hermina Husada tahun 2022-2023. Untuk yang beragama Islam, izinkanlah saya memimpin doa, dan yang untuk beragama non-Muslim, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk acara serah terima jabatan Ikatan Keluarga Mahasiswa Akbar Hermina Manggala Husada tahun 2022-2023. Untuk yang beragama Islam, izinkanlah saya memimpin doa, dan untuk yang beragama non-Muslim, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala alamin ajmi'in. Wassalamu ala wabihin astain wa'alaikum. Ya Allah, ya Rabbana, yang mengatur alam semesta ini, tiada kata yang patut kami haturkan, melainkan sanjungan tertinggi bagimu, karena hanya atas kuasa dan izinmu, sampai hari ini kami bisa melanjutkan karya tugas dan pengabdian kami kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami yang hadir di sini menyadari sepenuhnya bahwa jabatan yang Engkau amanatkan ini merupakan amanat yang harus kami pertanggungjawabkan padamu. Janganlah Engkau beri kami beban kepada kami yang tidak mampu memikulnya. Berikan kepada kami kemampuan jiwa untuk mengemban tugas-tugas mulia melalui organisasi yang kami tepati. Limpahkan kepada kami hikmah kebijakan untuk menutupi kekurangan dan membebani kekurangan. Curahkan kepada kami hidayah dan kebenaran agar terhindar dari kesesatan. Ya Allah, ya Ghafar, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, jadikan semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah kepadamu ya Allah. Subhanallah Allahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana dolamna wa ilam takfir lana wa tarhamna wa lakunlana minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Muhammad Farid atas pembacaan doanya. Selanjutnya adalah sambutan oleh Wakil Pembina Ikatan Keluarga Mahasiswa oleh Nat Ajeng Liretnani, Magister Keperawatan. Kepada Bu Ajeng kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas terdengar? Terdengar jelas, Ibu. Oke. Yang saya hormati kepada Ibu Musrifah, Magister Keperawatan, kemudian yang saya hormati juga Ibu Alfanira, Magister Keperawatan yang hari ini berhalangan hadir ya. Kemudian teman-teman mahasiswa anggota IKM yang saya sayangi. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan sertijab ya serah terima jabatan untuk anggota IKM periode 2023-2024. Ya mohon maaf sekali untuk Bu Ipa dan Bu Alfa hari ini berhalangan hadir ya sehingga diwakilkan oleh saya. Ya semoga tidak mengurangi hikmatnya acara ini ya untuk serah terima jabatan dari yang IKM periode
lama ke yang baru. Ya, karena kita ketahui bahwa IKM ini merupakan sebuah wadah ya, teman-teman ya, untuk penyaluran dari kepanjangan tangan ya, dari mahasiswa semuanya ya, pastinya minat bakat, kemudian apresiasi, kemudian masukan dari mahasiswa Akperhimpunan Manggalusada pasti melewati dari IKM itu sendiri. Ya, kemudian kami mengharapkan semua untuk mahasiswa IKM ini juga menjadi contoh ya, sebagai tauladan mahasiswa Akperhimpunan yang lain, ya pastinya menjadi sorotan nih mahasiswa IKM ya. Diharapkan nanti untuk yang baru untuk bisa menjadi contoh, kemudian bisa menjalankan proker-prokernya sesuai dengan rencana, ya. Kemudian untuk yang lama, terima kasih untuk, apresiasinya, ya, untuk keaktifannya selama ini menjadi anggota IKM. Ya, mungkin itu dari saya, ya, Bu Alfa dan Bu Ipa memberikan pesan bahwa terima kasih dan selamat untuk anggota IKM yang lama, kemudian yang baru juga, ya. Mungkin cukup itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ajeng atas sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan dan pembacaan program kerja yang sudah terlaksana oleh Sekar Sabila selaku Ketua Ikatan Keluarga Mahasiswa periode 2021-2022. Kepada Sekar Sabila kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam mengurangi rasa warahmatullahi hormat kepada wabarakatuh. seluruh yang Selamat ada. teman-teman semuanya, salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmatnya kita bisa dapat berkumpul walaupun via online. Tak lupa sholawat dan salam tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada IKM periode 2021-2022 yang telah melaksanakan program kerja selama 1 tahun ini. Terima kasih atas kerjasamanya kepada rekan-rekan semua. Yang selanjutnya kepada IKM Masa Bakti 2022-2023, selamat bertugas, selamat menjalankan program-program kerja yang akan datang, dan semoga bisa memaksimalkan apa yang sebelumnya masih belum maksimal. Untuk itu, saya akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban Ikatan Keluarga Mahasiswa periode 2021-2022. Laporan pertanggungjawaban adalah laporan yang berisikan dokumentasi pelaksanaan kegiatan serta penggunaan dana. Laporan pertanggungjawaban Ikatan Keluarga Mahasiswa atau IKM periode 2021-2022 adalah laporan yang berisikan dokumentasi pelaksanaan kegiatan program kerja yang telah dilakukan dalam masa bakti selama 1 tahun yang berlandaskan pada anggaran dasar anggaran rumah tangga Ikatan Keluarga Mahasiswa atau yang biasa disebut ADART IKM. Yang pertama dari sekretaris, mengadakan musyawarah mahasiswa dalam rangka membahas program kerja yang akan dilaksanakan seperti musyawarah besar untuk membahas disnatalis, musyawarah membahas pengesahan ADART, musyawarah pembentukan panitia dalam setiap acara yang akan dilaksanakan, serta rapat bulanan untuk mengevaluasi keaktifan setiap anggota IKM dan program yang sudah maupun belum dilaksanakan. Keterangan terlaksana. Selanjutnya adalah bendahara. Program kerjanya yaitu paid promote di Instagram saat kita memiliki suatu kegiatan. Lalu uang kas IKM setiap bulannya yang berjumlah sebesar 10.000. Keterangan terlaksana. Koordinator anggota. Laporan rekapitulasi program kerja yang dilakukan selama 1 bulan sekali namun belum terlaksana atau tidak terlaksana, yaitu laporan keaktifan anggota IKM
yang dilakukan 1 bulan sekali dan tidak terlaksana. Konsultasi divisi yang dilakukan pada tanggal 18 April 2022 terlaksana. Lalu laporan triwulan yang dilakukan 3 bulan sekali namun tidak terlaksana, dan sidang triwulan yang dilakukan 3 bulan sekali namun tidak terlaksana. Untuk laporan pertanggungjawaban sendiri terlampir. Lalu seksi bidang agama Islam, yang pertama ada rohani Islam yang dilakukan setiap hari Sabtu dengan tujuan untuk meningkatkan spiritual dan silaturahmi serta solidaritas mahasiswa-mahasiswi Akbar Hermina Manggala Husada yang sasarannya adalah tingkat 1 dan tingkat 2 namun tidak terlaksana. Dan yang kedua adalah tadarus bersama yang dilakukan setiap hari Jumat pukul 11.30 sampai pukul 12 atau di pagi hari pukul 7. Sasarannya adalah seluruh mahasiswa Akbar Hermina Manggala Husada dan terlaksana. Lalu buka puasa bersama yang dilakukan pada bulan Ramadan Sabtu 16 April di tahun ini, di tahun 2022. Sasarannya adalah seluruh mahasiswa dan keterangannya terlaksana. Lalu memperingati Maulid Nabi, yang sasarannya adalah seluruh mahasiswa Akbar Hermina Manggala Husada. Waktunya menyesuaikan namun tidak terlaksana, dan flyer Sunnah Al-Kahfi yang dilakukan setiap hari Jumat dengan keterangan terlaksana. Lalu Jumat Amal yang dilakukan juga setiap hari Jumat dengan sasarannya seluruh mahasiswa Akbar Hermina Manggala Husada, keterangannya terlaksana. Lalu berbagi takjil yang dilakukan saat bulan Ramadan, sasarannya adalah masyarakat sekitar dan warga sekitar juga, keterangannya sudah dilaksanakan atau terlaksana. Lalu kajian Ramadan yang dilakukan pada setiap bulan Ramadan dengan sasarannya seluruh mahasiswa Akbar Hermina Manggala Husada dan sudah terlaksana. Lalu memperingati Isra Mi'raj, sasarannya adalah seluruh mahasiswa-mahasiswi Akbar Hermina Manggala Husada, sudah dilaksanakan, namun memang sebelumnya tidak masuk dalam program kerja, tapi sudah terlaksana. Lalu selanjutnya adalah dari seksi bidang agama Kristen, dengan kegiatannya ada ibadah Paskah yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 30 April, terlaksana. Lalu ibadah Yud yang dilakukan setiap hari Jumat, dan sudah terlaksana di setiap hari Jumat tersebut. Lalu pendataan mahasiswa Akbar Hermina Manggala Husada yang sudah dilakukan atau terlaksana pada tanggal 20 Januari 2022, dan ibadah Natal yaitu Sabtu 10 Desember 2022 terlaksana. Lalu selanjutnya adalah seksi bidang pendidikan. Yang pertama ada bakti sosial yang sudah dilaksanakan tahun 26 Februari 2022 di salah satu panti dan sudah terlaksana. Lalu pembagian takjil juga yang sudah dilakukan pada saat bulan Ramadan dan sudah terlaksana. Lalu menggalang dana untuk korban bencana kebakaran sewaktu di Pasar Gembrong yang sudah dilaksanakan pada tanggal 25 sampai dengan 29 April dan sudah terlaksana. Lalu menggalang dana atau open donasi untuk korban bencana gempa di Cianjur 25 November 2022, keterangannya sudah terlaksana. Lalu materi mading yang dilakukan setiap awal bulan sudah terlaksana, di setiap bulannya sudah dijalankan. Lalu tata tertib yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2022 sudah terlaksana. Lalu donor darah, rencana pelaksanaannya Juni atau Juli di bulan ini namun belum terlaksana. Lalu mengadakan pensi atau unjuk bakat yang seharusnya direncanakan pada bulan Oktober namun belum terlaksana. Lalu mengunjungi SLB untuk melakukan promosi kesehatan yang direncanakan bulan Desember namun belum terlaksana. Lalu mengadakan kotak saran untuk seluruh masyarakat Akbar Hermina Manggala Husada dan sudah terlaksana pada tanggal 28 November 2022. Lalu promosi kampus yang dilakukan pada tanggal 13 Juni 2022 dan sudah terlaksana. Selanjutnya menyediakan G-Form untuk mengetahui minat dan bakat
mahasiswa-mahasiswi Akbar Hermina Manggala Husada sudah terlaksana di tanggal 7 Januari 2022. Lalu mencari dan menyebarkan informasi lomba akademik dan non-akademik serta webinar kepada masyarakat Akbar Hermina Manggala Husada dan sudah dilaksanakan pada tanggal 23, 29 Mei, dan 16 Juli. Selanjutnya, merayakan Hari Batik dengan ketentuan memakai batik bagi seluruh masyarakat. Belum terlaksana dikarenakan bentrok atau bertabrakan jadwalnya dengan jadwal praktik rumah sakit, akan tetapi seksi pendidikan tetap mengirimkan mading mengenai Hari Batik tersebut. Untuk semua laporan terlaksana maupun belum terlaksana sudah terlampir. Selanjutnya juga merayakan Hari Kartini pada tanggal 21 April. Tidak terlaksana dikarenakan pembelajaran kita masih online, namun sudah disosialisasikan melalui online. Lalu merayakan Hari AIDS dengan menggunakan pita merah belum terlaksana dikarenakan jadwalnya juga berbenturan dengan praktik klinik sehingga tidak dapat berkoordinasi dengan pihak kampus. Yang terakhir adalah LDKM atau latihan dasar kepemimpinan mahasiswa untuk seluruh anggota IKM yang direncanakan di bulan Desember namun belum terlaksana. Lalu selanjutnya adalah seksi bidang kesenian. Yang pertama, membuat pembaharuan mading atau poster yang berkolaborasi dengan bidang pendidikan dan humas dilaksanakan pada satu periode kepengurusan dan sudah terlaksana. Lalu selanjutnya melaksanakan paduan suara pada acara Keping Day dan Wisuda yang sudah dilakukan pada tanggal 27 Juli 2022 dan 19 Oktober 2022 dan sudah terlaksana. Lalu melaksanakan tarian tradisional pada acara Keping Day dan Wisuda yang sudah dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2022 dan 19 Oktober 2022 dan sudah terlaksana. Lalu yang selanjutnya adalah menggunakan baju batik di setiap hari Jumat yang sudah terlaksana, yang kita pakai di setiap hari Jumat itu terlaksana. Untuk seluruh lampirannya terlampir. Selanjutnya adalah seksi bidang olahraga. Yang pertama, temu akrab yang sudah dilakukan pada tanggal 10 September 2022 dan sudah terlaksana. Lalu orakresi atau olahraga berkreasi yang sudah dilakukan setiap 2 bulan sekali dan terlaksana. Lalu senam mingguan yang dilakukan setiap 1 minggu sekali dan terlaksana. Dan seputar olahraga yang sudah dilakukan setiap 1 bulan sekali dan terlaksana. Lampiran kegiatannya semuanya terlampir. Lalu seksi bidang humas. Yang pertama, membuat publikasi kegiatan kampus, tanggal pelaksanaannya tentatif atau menyesuaikan, keterangannya sudah terlaksana. Selanjutnya, mengkomunikasikan segala bentuk informasi kepada mahasiswa Akbar, tentatif, waktunya menyesuaikan juga dan sudah terlaksana, dan berkolaborasi dengan seksi bidang seni dan seksi bidang olahraga untuk menyampaikan informasi pada poster yang akan diupload melalui akun Instagram Ikatan Keluarga Mahasiswa. Waktu juga menyesuaikan dan sudah terlaksana, lampirannya terlampir. Ini adalah laporan keuangan mulai dari bulan Januari, Februari, Maret, sampai dengan Desember. Dengan pemasukannya pada bulan Januari 250.000, pengeluarannya 100.000 dan 45.000 untuk uang takziah dan uang Zoom. Yang selanjutnya bulan Februari, pemasukannya 90.000, pengeluarannya 45.000, saldo cash 150.000 untuk Zoom Premium. Selanjutnya Maret dan April, lalu bulan Mei dan November kami sempat off karena terpotong untuk melakukan praktek klinik pada masing-masing tingkat. Lalu bulan Desember untuk poster, kertas kado, dan alat-alat lainnya. Lalu demikianlah laporan program kerja yang terlaksana dan tidak terlaksana pada periode 2021-2022. Kami harap proker kami yang sudah terlaksana dapat terus dijalankan dan dikembangkan lebih baik oleh anggota periode berikutnya. Dan untuk program kerja kami yang belum terlaksana, kami harap dapat dilanjutkan dan dilaksanakan sebaik mungkin oleh periode yang akan datang. Kerjasama
Komunikasi dan koordinasi antar anggota sangat dibutuhkan agar sebuah program kerja yang sudah dirancang dapat terlaksana dengan baik. Untuk laporan pertanggungjawab selebihnya sudah ada dalam bentuk makalah versi lengkapnya. Kalau begitu, sekian laporan pertanggungjawaban periode 2021-2022. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Sekar Fadilah atas sambutan dan pembacaan program kerja yang sudah terlaksana. Selanjutnya adalah ucap sumpah janji Ikatan Keluarga Mahasiswa yang akan dipimpin oleh Sekar Fadilah dan diikuti oleh seluruh anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa periode 2022-2023. Baik, teman-teman boleh dipegang kitabnya dengan tangan kanan dan ditempelkan di dada kiri dan dapat mengulangi apa yang saya ucapkan. Sumpah janji anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Akademi Keperawatan Hermina Manggala Husada. Sumpah janji. Aku anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Akademi Perawatan Hermina Manggala Husada. Demi Allah, saya bersumpah bahwa Demi Allah, saya bersumpah bahwa 1. 1. Saya akan memenuhi kewajiban saya Saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota IKM periode 2021-2022 sesuai dengan struktural dan tugas yang telah diamanatkan. Saya selaku anggota IKM periode 2021 sampai 2022 sesuai dengan struktural dan tugas yang telah diamanatkan. 2. 2. Saya akan bersikap jujur, amanah, Saya akan bersikap jujur, amanah, disiplin, tanggung jawab, dan ikhlas dalam melaksanakan tugas. disiplin, tanggung jawab, dan ikhlas dalam melaksanakan tugas. 3. 3. Saya akan menjaga nama baik alma mater kampus dan IKM. Saya akan menjaga nama baik alma mater, kampus, dan IKM, baik di lingkungan kampus maupun di luar lingkungan kampus. baik di lingkungan kampus maupun di luar lingkungan kampus. 4. 4. Saya akan merelakan waktu, pikiran, dan tenaga saya untuk kepentingan IKM. Saya akan merelakan waktu, pikiran, dan tenaga saya untuk kepentingan IKM. 5. 5. Apabila saya melanggar dari apa yang telah saya ikrarkan, Apabila saya melanggar dari apa yang telah saya ikrarkan, saya bersedia menerima sanksi yang telah ditetapkan dalam ADART. saya bersedia menerima sanksi yang telah ditetapkan dalam ADART. Hadirin yang terhormat, telah tiba saatnya untuk penandatanganan serah terima jabatan oleh Ketua Ikatan Keluarga Mahasiswa periode 2021-2022 kepada Ikatan Keluarga Mahasiswa periode 2022-2023 dan disahkan oleh pembina Ikatan Keluarga Mahasiswa kepada Sekar Sabila, Fedi Ramadan, dan Ibu Ajeng kami persilakan.
Sambutan Ketua Ikatan Keluarga Mahasiswa periode 2022-2023 oleh Freddy Ramadhan. Kepada Freddy Ramadhan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para Ibu Ajeng selaku Wakil Ketua IKM dan teman-teman dan saya banggakan. Terima kasih untuk semua mahasiswa dan mahasiswi Akademik Keperawatan Hermina Malusada dan teman-teman dan kakak-kakak yang sudah mempercayai saya sebagai Ketua IKM. Ini sebuah tanggung jawab dan tugas baru saya untuk menjadi Ketua IKM. Saya berharap IKM atau Ikatan Keluarga Mahasiswa lebih baik dari tahun sebelumnya. Menjadi role model bagi para mahasiswa, jadi lebih kreatif, menjadi lebih krisis, dan mudah-mudahan kita jalankan proker dengan bersama-sama. Begitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Freddy Ramadhan atas sambutannya. Selanjutnya adalah pembacaan ADART oleh Ketua Ikatan Keluarga Mahasiswa periode 2022-2023. Kepada Freddy Ramadhan kami persilakan. Anggaran Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Akademi Keperawatan Hermina Manggala Husada. Bab 1. Ketentuan Umum. Pasal 1. Nama. Ikatan Keluarga Mahasiswa Akademi Keperawatan Hermina Manggala Husada adalah organisasi mahasiswa, mahasiswi yang terdaftar di Akademi Keperawatan Hermina Manggala Husada yang kemudian disingkat menjadi IKM. Pasal 2. Waktu. IKM resmi dibentuk pada tanggal 24 Januari tahun 1994 di Akademi Keperawatan Hermina Manggala Husada, Jakarta. Pasal 3. Kedudukan. IKM berkedudukan di Akademi Keperawatan Hermina Manggala Husada. Bab 2. Asas dan sifat. Pasal 4. IKM berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 5. IKM bersifat independen. Bab 3. Identitas keorganisasian. Pasal 6. Ayat 1. Lambang IKM berupa lingkaran hijau yang di dalamnya terdapat tulisan Ikatan Keluarga Mahasiswa atau IKM dengan bintang hitam di antara sisi tulisan IKM, dan di dalam lingkaran terdapat logo Akademi Keperawatan Hermina Manggala Husada. 2. Makna dari lambang IKM adalah A. Warna dasar putih bermakna suci atau benar, di mana anggota IKM harus berani berdiri di atas kebenaran. B. Logo Akademi Keperawatan Hermina Manggala Husada bermakna IKM berada di bawah naungan Akademi Keperawatan Hermina Manggala Husada. C. Lingkaran warna hijau bermakna keindahan ikatan kekeluargaan sesama anggota IKM yang tidak pernah putus dalam menjadi penggerak untuk kemajuan Akademi Keperawatan Hermina Manggala Husada. D. 2 bintang warna hitam bermakna rasa kekeluargaan dan komitmen anggota IKM dalam mewujudkan harapan dan tujuan bersama dengan tekad teguh dan kuat. Bab 4. Tujuan dan fungsi. Pasal 7. Tujuan. IKM bertujuan untuk 1. Meningkatkan nilai iman dan takwa mahasiswa-mahasiswi Akademi Keperawatan Hermina Manggala Husada. 2. Mempererat tali persaudaraan antara mahasiswa-mahasiswi Akademi Keperawatan Hermina Manggala Husada. 3. Mengembangkan bakat, minat, dan potensi mahasiswa-mahasiswi Akademi Keperawatan Hermina Manggala Husada. 4. Meningkatkan dan mendukung prestasi di bidang akademik dan non-akademik. 5. Bekerja sama meningkatkan pola hidup sehat di kalangan sivitas akademik. Pasal 8. Fungsi.
IKM berfungsi sebagai sarana pembina dan wadah untuk mengembangkan bakat, minat, dan potensi, serta mengayomi mahasiswa dan mahasiswi Akademi Keperawatan Hermina Manggala Husada. Bab 5. Keorganisasian. Pasal 9. 1. IKM adalah organisasi yang menghimpun potensi mahasiswa-mahasiswi Akademi Keperawatan Hermina Manggala Husada sebagai sarana dan prasarana pengembangan diri mahasiswa-mahasiswi ke arah wawasan yang lebih luas. 2. IKM adalah organisasi independen yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di Akademi Keperawatan Hermina Manggala Husada. 3. Pembina IKM adalah pihak yang mengawasi dan mendukung kegiatan-kegiatan IKM. Bab 6. Keanggotaan. Pasal 10. Keanggotaan. 1. Anggota IKM adalah mahasiswi aktif Akademi Keperawatan Hermina Manggala Husada. 2. Akademi IKM adalah mahasiswa-mahasiswi yang telah terseleksi dan disahkan melalui proses serah terima jabatan atau sertijab. 3. Anggota IKM terdiri dari 1. Mahasiswa aktif tingkat 1, 2. Mahasiswa dan mahasiswi aktif tingkat 2. Bab 7. Pemilihan pemimpin dan pembentukan pengurus IKM. Pasal 11. Pemilihan pemimpin. 1. Ketua dan wakil IKM dipilih melalui pemilihan umum mahasiswa-mahasiswi Akademi Keperawatan Hermina Manggala Husada. Kedua, ketua dan wakil IKM yang terpilih disahkan oleh pembina melalui serah terima jabatan atau disebut sertijab. Pasal 12. Pembentukan pengurus IKM. Struktur kepengurusan IKM dibentuk melalui musyawarah mahasiswa-mahasiswi disahkan oleh ketua dan wakil IKM. Bab 8. Keuangan. Pasal 13. Sumber dana. Sumber keuangan IKM diperoleh dari dana kemahasiswaan Akademi Keperawatan Hermina Manggala Husada. Kedua, dana ikatan keluarga mahasiswa. Ketiga, sumber dana lain bersifat tidak mengikat. Pasal 14. Hal yang terkait dengan penerimaan sumber dana, pengelolaan, dan pemakai dana ditetapkan dalam musyawarah mahasiswa dengan menggunakan sistem transparansi. Bab 9. Amandemen Anggaran Dasar. Pasal 15. Rancangan amandemen disusun oleh seluruh anggota IKM dan hanya dapat dilaksanakan dalam musyawarah mahasiswa. Bab 10. Perubahan Anggaran Dasar. Pasal 16. 1. Perubahan Anggaran Dasar IKM Akademi Keperawatan Hermina Manggala Husada dapat dilakukan pada akhir periode pengurusan yang dilaksanakan pada saat musyawarah besar IKM dan pembina IKM. 2. Apabila terjadi perubahan anggaran dasar yang mendesak sebelum berakhir masa kepengurusan periode tersebut, maka akan dilakukan musyawarah mahasiswa IKM. Bab 11. Penutup. Pasal 17. Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar dimuat dalam anggaran rumah tangga. Baik, pembacaan anggaran rumah tangga dilanjutkan oleh rekan saya, Raffi Fatka. Untuk Raffi Fatka, silakan. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan anggaran rumah tangga Ikatan Keluarga Mahasiswa Akademi Keperawatan Hermina Manggala Husada. Bab 1. Kepengurusan. Pasal 1. Penetapan. Ketua beserta wakil ketua dipilih melalui pemilihan umum dari mahasiswa dan mahasiswi Akademi Keperawatan Hermina Manggala Husada. Pasal 2. Pengesahan. Kepengurusan IKM disahkan melalui serah terima jabatan atau sertijab. Pasal 3. Masa jabatan. Masa jabatan kepengurusan IKM selama 1 periode terhitung sejak disahkan melalui serah terima jabatan atau sertijab. Bab 2. Keanggotaan. Pasal 4. Syarat keanggotaan. Syarat menjadi anggota IKM sebagai berikut. 1. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Sehat jasmani dan rohani. 3. Bersatu sebagai mahasiswa-mahasiswi aktif Akademi Keperawatan Hermina Manggala Husada. 4. Menyatakan komitmen untuk bertanggung jawab sebagai anggota IKM selama periode kepengurusan IKM. 5. Berkontribusi aktif kepada IKM. Pasal 5. Keanggotaan. Anggota IKM adalah mahasiswa-mahasiswi aktif Akademi Keperawatan Hermina Manggala Husada yang terseleksi dan telah disahkan melalui serah terima jabatan atau sertijab, terdiri dari mahasiswa aktif tingkat 1 dan tingkat 2. Pasal 6. Hak anggota. 1. Beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. 2. Menyampaikan pendapat, kritik, dan saran saat musyawarah mahasiswa, rapat kerja, dan musyawarah besar IKM. 3. Menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulisan. 4. Memilih dan dipilih menjadi pengurus IKM. 5. Mendapatkan perlakuan yang sama dari IKM. 6. Menggunakan fasilitas yang telah disediakan di ruang IKM. Pasal 7. Kewajiban anggota. 1. Menjaga nama baik Akademi Keperawatan Hermina Manggala Husada dan IKM. 2. Saling menghormati dan menghargai sesama anggota IKM dan warga Akademi Keperawatan Hermina Manggala Husada. 3. Melakukan dan mentaati ADART IKM yang telah ditetapkan. 4. Membayar iuran wajib. 5. Berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh IKM. 6. Mengikuti musyawarah mahasiswa, rapat kerja, dan musyawarah besar yang telah ditetapkan oleh IKM. 7. Menjaga kebersihan Akademi Keperawatan Hermina Manggala Husada dan ruang IKM untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. 8. Mengadakan evaluasi setiap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh IKM. Pasal 8. Sanksi. Setiap anggota dapat dikenakan sanksi apabila 1. Bertindak yang bertentangan dengan ADART atau peraturan-peraturan IKM lainnya. 2. Anggota IKM yang tidak bertanggung jawab atas tugas atau amanah yang diberikan. 3. Anggota IKM yang mengundurkan diri sebelum masa jabatan berakhir tanpa keterangan yang jelas. Pasal 9. Tata cara pemberian sanksi. Sanksi dapat dikeluarkan oleh IKM melalui musyawarah mahasiswa atau MUSMA dengan cara sebagai berikut. 1. Surat peringatan pertama, SP1. 2. Surat peringatan kedua, SP2. 3. Diberhentikan dari keorganisasian. 4. Menjalankan konsekuensi yang telah disepakati sesuai dengan buku tata tertib IKM. Pasal 10. Cuti anggota. Anggota IKM dinyatakan cuti atau dinonaktifkan apabila anggota tersebut 1. Cuti perkuliahan atau akademik. 2. Mengalami kecelakaan atau musibah. 3. Membuat masalah yang dapat mencemarkan nama baik IKM dan Akademi Keperawatan Hermina Manggala Husada. Pasal 11. Pemberhentian anggota. Keanggotaan diberhentikan ketika 1. Meninggal dunia. 2. Keluar atau dikeluarkan dari Akademi Keperawatan Hermina Manggala Husada. 3. Mengundurkan diri atau dikeluarkan dari IKM. 4. Melakukan tindakan kriminal. 5. Masa jabatan berakhir. Bab 3. Struktur organisasi, susunan pengurus, tugas, dan wewenang. Pasal 12. Struktur organisasi. Pasal 13. Revisi 1. Struktur IKM ditetapkan dalam musyawarah mahasiswa. Pembina, wakil pembina, ketua, wakil ketua, koordinator keanggotaan, sekretaris dan bendahara, koordinator agama Kristen, koordinator agama Islam, koordinator pendidikan, koordinator kesenian, koordinator olahraga, koordinator humas, dan dilanjutkan dengan anggota. Pasal 14, tugas dan wewenang organisasi revisi 1. 1. Ketua IKM, tugas dan kewajiban, bertanggung jawab dalam memimpin IKM, bertanggung jawab atas keanggotaan IKM, bertanggung jawab secara menyeluruh atas kinerja IKM, berkewajiban mentaati ADART atau peraturan-peraturan IKM lainnya, bertanggung jawab dalam memimpin jalannya musyawarah mahasiswa, rapat kerja, dan musyawarah besar. Wewenang mengarahkan, mengkoordinasi, dan menginstruksikan anggota IKM, memberikan teguran dan peringatan secara lisan maupun tertulis kepada pengurus IKM yang melanggar, memberikan sanksi kepada anggota yang melakukan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku,
Apabila ketua berhalangan mendelegasikan tugas dan kewajibannya kepada wakil ketua atau pengurus yang dianggap mampu mewakilinya. 2. Wakil ketua. Tugas dan kewajiban bertanggung jawab kepada ketua atas mandat yang telah diberikan, berkewajiban menerima delegasi tugas dan wewenang dari ketua IKM jika ketua berhalangan hadir dalam musyawarah mahasiswa, rapat kerja, dan musyawarah besar IKM. Membantu ketua dalam melaksanakan tugas IKM. Wewenang bekerja sama dengan ketua dalam mengarahkan, mengordinasikan, dan menginstruksikan anggota IKM. Memberikan masukan yang bersifat membangun kepada ketua dalam pengambilan keputusan. 3. Koordinator keanggotaan. Tugas dan kewajiban. Mencari solusi serta menyelesaikan permasalahan bila terjadi pada anggota IKM, bertanggung jawab terhadap permasalahan setiap anggota IKM, mengkontrol kehadiran tiap anggota IKM dalam setiap musyawarah. Wewenang bekerja sama dengan ketua dan wakil dalam mengarahkan, mengkoordinasikan, dan menginstruksikan anggota IKM, menegur dan menerapkan sanksi yang telah ditetapkan kepada setiap anggota IKM yang bermasalah. Berhak melaporkan kepada ketua dan wakil ketua atas anggota yang perlu ditindaklanjuti. 4. Sekretaris, tugas dan kewajiban. Membantu sepenuhnya tugas ketua IKM, melakukan pengelolaan administrasi kesekretariatan, korespondensi, dan kearsipan IKM, bertanggung jawab atas absensi IKM, bertanggung jawab dalam membuat hasil musyawarah mahasiswa, rapat kerja, dan musyawarah besar IKM, sebagai notulensi, mengatur jadwal musyawarah mahasiswa dengan persetujuan ketua IKM. Wewenang, sebagai informasi aktivitas IKM dalam bentuk hasil musyawarah mahasiswa, rapat kerja, dan musyawarah besar, memberikan masukan yang bersifat membangun kepada ketua IKM, berkoordinasi dengan koordinator seksi untuk mewujudkan tertib administrasi dan tata komunikasi. 5. Bendahara. Tugas dan kewajiban mengelola keuangan IKM, membuat catatan pemasukan dan pengeluaran keuangan IKM dengan bukti yang sah dan dipertanggungjawabkan, memberikan informasi pemasukan dan pengeluaran keuangan IKM secara transparansi dengan bukti yang sah dan dipertanggungjawabkan, bertanggung jawab atas laporan keuangan IKM. Wewenang, menjadi pihak yang menerima dan mengeluarkan uang IKM atas persetujuan ketua secara transparansi kepada seluruh anggota IKM. 6. Seksi Agama Kristen. Tugas dan kewajiban. Bertanggung jawab kepada ketua IKM, menjalankan program kerja di bidang agama Kristen yang telah dibuat dan disepakati bersama, berkewajiban membuat evaluasi dari setiap program kerja yang telah dibuat dan disepakati. Wewenang, mengatur sistem pelaksanaan kegiatan program kerja di bidang agama Kristen yang telah dibuat dan disepakati bersama, memberikan masukan yang bersifat membangun kepada koordinator seksi agama Kristen dan ketua IKM, bekerja sama dengan sesama anggota seksi agama Kristen dalam menjalankan program kerja. Ketujuh, seksi agama Islam. Tugas dan kewajiban. Bertanggung jawab kepada ketua IKM, menjalankan program kerja di bidang agama Islam yang telah dibuat dan disepakati bersama, berkewajiban membuat evaluasi dari setiap program kerja yang telah dibuat dan disepakati. Wewenang, mengatur sistem pelaksanaan kegiatan program kerja di bidang agama Islam yang telah dibuat dan disepakati bersama, memberikan masukan yang bersifat membangun kepada koordinator seksi agama Islam dan ketua IKM, bekerja sama dengan anggota seksi agama Islam dalam menjalankan program kerja. 8. Seksi pendidikan, tugas dan kewajiban. Bertanggung jawab kepada ketua IKM, menjalankan program kerja di bidang pendidikan yang telah dibuat dan disepakati bersama, berkewajiban membuat evaluasi dari setiap program kerja yang telah dibuat dan disepakati. Wewenang, mengatur sistem pelaksanaan kegiatan program kerja di bidang pendidikan yang telah dibuat dan disepakati bersama, memberikan masukan yang bersifat membangun kepada koordinator seksi pendidikan dan ketua IKM, bekerja sama dengan anggota seksi pendidikan dalam menjalankan program kerja. 9. Seksi kesenian, tugas dan kewajiban. Bertanggung jawab kepada ketua IKM, menjalankan program kerja di bidang kesenian yang telah dibuat dan disepakati,
berkewajiban membuat evaluasi dari setiap program kerja yang telah dibuat dan disepakati. Wewenang mengatur sistem pelaksanaan kegiatan program kerja di bidang kesenian yang telah dibuat dan disepakati, memberikan masukan yang bersifat membangun kepada koordinator seksi kesenian dan ketua IKM, bekerja sama dengan anggota seksi kesenian dalam menjalankan program kerja. 10. Seksi olahraga. Tugas dan kewajiban bertanggung jawab kepada ketua IKM, menjalankan program kerja di bidang olahraga yang telah dibuat dan disepakati, berkewajiban membuat evaluasi dari setiap program kerja yang telah dibuat dan disepakati, wewenang mengatur sistem pelaksanaan kegiatan program kerja di bidang olahraga yang telah dibuat dan disepakati, memberikan masukan yang bersifat membangun kepada koordinator seksi olahraga dan ketua IKM, bekerja sama dengan anggota seksi olahraga dalam menjalankan program kerja. 11. Seksi Humas. Tugas dan kewajiban bertanggung jawab kepada ketua IKM, menjalankan program kerja di bidang humas yang telah dibuat dan disepakati, berkewajiban membuat evaluasi dari setiap program kerja yang telah dibuat dan disepakati. Wewenang mengatur sistem pelaksanaan kegiatan program kerja di bidang humas yang telah dibuat dan disepakati, memberikan masukan yang bersifat membangun kepada koordinator seksi humas dan ketua IKM, bekerja sama dengan anggota seksi humas dalam menjalankan program kerja. Pasal 15, Koordinator Seksi Tugas dan Wewenang. 1. Membuat kebijakan untuk masing-masing program bidang yang dipimpinnya. 2. Menginformasikan kebijakan ketua dalam bentuk kebijakan bidang yang akan dilakukan anggota di bawahnya. 3. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pengendalian seluruh aktivitas bidang yang dipimpinnya. 4. Bertanggung jawab atas program kerja di bidang yang dipimpinnya. 5. Membuat laporan pertanggungjawaban seluruh kegiatan di bidangnya kepada ketua. 6. Apabila berhalangan, koordinator seksi dapat menunjuk salah satu anggota untuk mewakilinya. Bab 4. Tata cara pengambilan keputusan. Pasal 16. Pada dasarnya pengambilan keputusan dapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila ini tidak mungkin, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Mekanisme pengambilan keputusan melalui 1. Musyawarah mahasiswa atau musma, 2. Rapat kerja atau raker, 3. Musyawarah besar atau mubes. Bab 5. Musyawarah mahasiswa pasal 17 revisi 1. 1. Musyawarah mahasiswa atau musma IKM dilaksanakan oleh seluruh anggota IKM dan musyawarah mahasiswa atau musma dipimpin oleh ketua atau wakil ketua IKM. 2. Musyawarah mahasiswa atau musma wajib dihadiri oleh seluruh anggota IKM atau sekurang-kurangnya 70% dari jumlah kehadiran anggota. 3. Adapun hal-hal yang dibahas dalam musyawarah mahasiswa atau musma adalah membentuk struktur kepengurusan IKM, membahas visi dan misi IKM, menetapkan tata tertib anggota IKM, membentuk panitiaan dalam setiap kegiatan IKM, membahas tentang pelaksanaan kegiatan IKM, mengadakan evaluasi setiap kegiatan IKM. Menyusun laporan anggaran dana IKM setiap 1 bulan sekali. Bab 6. Rapat kerja pasal 18 revisi 1. 1. Rapat kerja IKM wajib dihadiri oleh seluruh anggota IKM dan pembina IKM. 2. Rapat kerja IKM dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. 3. Adapun hal-hal yang dibahas dalam rapat kerja atau raker adalah mengenai program kerja IKM, mengenai program kerja masing-masing bidang seksi, mengadakan evaluasi program kerja selama 1 bulan sekali, membahas tentang pelaksanaan program kerja selama 1 bulan sekali, menyusun jadwal-jadwal program kerja IKM selama 1 periode kepengurusan. Bab 7. Musyawarah besar. Pasal 19 revisi 1. 1. Musyawarah besar atau mubes IKM adalah sidang atau rapat yang dilaksanakan pada 1 periode kepengurusan. 2. Mubes IKM dilaksanakan atas usulan seluruh anggota IKM dan disepakati oleh ketua dan wakil ketua IKM beserta pembina IKM. 3. Adapun hal-hal yang dibahas dalam musyawarah besar atau mubes adalah pemilihan pimpinan musyawarah besar mubes IKM Akper Hermina Manggala Husada, mengubah dan atau menetapkan tata tertib musyawarah besar IKM Akper Hermina Manggala Husada, mengevaluasi laporan pelaksanaan program kerja setiap bidang seksi, menyatakan pemindahan jabatan atau kekuasaan kepengurusan pengurus IKM Akper Hermina Manggala Husada,
Melantik ketua dan wakil ketua IKM beserta pengurus IKM Akper. Hermina Manggala Husada, mengevaluasi rancangan program kerja setiap bidang seksi, mengubah dan menetapkan ADART serta mengeluarkan ketetapan-ketetapan. Bab 8 Pendanaan, Pasal 20. Hal yang terkait dengan penerimaan sumber dana, pengelolaan, dan pemakaian dana ditetapkan dalam musyawarah mahasiswa dengan menggunakan sistem transparansi. Bab 9 Perubahan anggaran rumah tangga. Pasal 21. 1. Ayat 1, perubahan anggaran rumah tangga dapat dilakukan menjelang akhir periode kepengurusan yang dilaksanakan saat musyawarah besar atau MUBES IKM. Pasal 2, perubahan anggaran rumah tangga dapat dilakukan apabila ada suatu hal yang mendesak sebelum berakhirnya masa periode kepengurusan IKM. Bab 10 Penutup. Pasal 22. Ayat 1, segala sesuatu yang berkaitan dengan penambahan pasal atau kesepakatan baru akan diadakan melalui musyawarah mahasiswa yang dilaksanakan oleh seluruh anggota IKM. Pasal 2, anggaran rumah tangga ini berlaku sesuai dengan periode IKM yang sedang berjalan. Ditetapkan di ruang IKM hari tanggal Sabtu 16 Oktober 2021, Jakarta 16 Oktober 2021, Ketua Restu Bayu Ar-Rahman, Wakil Ketua Sekar Sabila Said. Pembina Alfanira, Ibu Alfanira, terima kasih. Selanjutnya, pemaparan visi misi serta program kerja Ikatan Keluarga Mahasiswa oleh Teddy Ramadan. Kepada Teddy Ramadan, kami persilahkan. Visi misi dan program kerja Ketua dan Wakil Ketua IKM periode 2022 sampai 2023. Visi. Jadi organisasi yang mengoperasikan jaringan akademik perwakilan Hermina Manggala Husada yang aktif, kreatif, dan inovatif. Misi. Melakukan upaya berkelanjutan dalam memperluas jaringan organisasi dan tingkat kualitas organisasi dengan menciptakan program kerja yang membangun. Mengelola organisasi secara profesional untuk memberikan efisiensi dan efektivitas yang lebih besar. Mengembangkan sumber daya organisasi dengan menerapkan sistem dan nilai akademik perawatan Hermina Manggala Husada. Program kerja Ketua Wakil IKM 2022 sampai 2023. 1. Melanjutkan program divisi yang belum terjalankan, mengaktifkan kembali ekstrakurikuler dan mengadakan acara Hari Besar Nasional. 1. Menciptakan perubahan maju bagi organisasi IKM dan akademik perawatan Hermina Manggala Husada dengan inovasi baru. 2. Melaksanakan program kerja yang belum terrealisasikan sebelumnya dengan perencanaan yang lebih matang. 3. Menjadikan IKM dan akademik perawatan Hermina Manggala Husada sebagai wadah lingkungan belajar modern di era teknologi. Program kerja Ikatan Keluarga Mahasiswa 2022 sampai 2023. Program kerja, langkah dan item tindakan. 1. Melaksanakan program kerja periode sebelumnya yang belum terrealisasikan. Pelaksanaan pada tiap divisi didelegasikan untuk melanjutkan program kerja dari periode sebelumnya yang belum terjalankan dengan baik dengan metode baru dan improvisasi yang lebih baik. 2. Mengaktifkan ekstrakurikuler yang sempat terhambat sebelumnya. Menaungi semua ekstrakurikuler kampus agar selaras dan terstruktur sehingga dapat beroperasi dengan lancar. 3. Merayakan Hari Besar Nasional Keagamaan dan acara nasional sosial keperawatan. Dibuatnya perayaan berupa acara kecil maupun besar guna memeriahkan serta ikut berpartisipasi dalam Hari Besar Nasional Keagamaan maupun acara-acara hiburan lainnya. Terima kasih.
Ketua dan Wakil Ikatan Keluarga Mahasiswa 2022 sampai 2023. Ketua, Fri Ramadan. Wakil Ketua, Raffi Fatka Fadilah. Divisi Kemahasiswaan, Program Kerja, Pengantar. Anggota Divisi, Yosanino, Afifah Berianda, Vini Kartika, Lydia Octavia. Pertama, ada kotak kritik dan saran umum. Kotak kritik dan saran akan dibuka setiap 1 bulan sekali dalam bentuk Google online atau sebut Google Form, dan offline diuji coba melalui metode sensus. Hasil akan dibahas dengan ketua dan wakil ketua. IKM yang dinantikan akan disampaikan kepada pembina dan wakil pembina langsung oleh divisi kemahasiswaan. Yang kedua, ada konsultasi dan survei anggota internal IKM. Mekanisme. 1. Waktu pelaksanaan tentatif. Kedua, dilakukan secara offline maupun online pada anggota IKM yang dirasa kurang aktif dan membutuhkan konsultasi. Ketiga, hasil didokumentasi secara rahasia. Selanjutnya, ada menjalankan sanksi dan denda anggota di internal IKM. Mekanismenya, 1. Dilakukan pemantauan secara berkala pada setiap anggota IKM. Kedua, dasar pelaksana kesepakatan bersama dan aturan kampus. Ketiga, pada anggota yang melanggar kesepakatan di awal periode dan telah disepakati bersama dan akan ditetapkan sanksi dan denda yang telah ditentukan. 4. Selanjutnya ada HIKM atau disebut Hilim IKM, internal IKM. Selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya ada seksi agama Islam. Nama anggotanya ada Saiful, Aditya Sofia, Syifa Cerani, Yarfa, Muhammad Zulfikar, dan Amelia Fauzia. Ini program agama Islam. Jenis kegiatannya tadarus bersama offline. Terus ada buka puasa bersama offline. Memperingati Hari Maulid Nabi. Flyer Sunnah Al-Kahfi. Jumal atau disebut Jumat Akmal. Bagi-bagi takjil. Kajian Ramadan. Memperingati Hari Isra Mi'raj. Terima kasih. Selanjutnya ada kerohanian Kristen. Anggotanya ada Artalina Simatupang, Mita Sindaga, Teresia Rewel, Agnes Alverina, dan Carmenita Silalahi. Program kerjanya ada ibadah Paskah, ibadah youth atau sharing, ada ibadah Natal. Selanjutnya ada seksi humas. Anggotanya ada koordinatornya Leoni, anggotanya ada Latifa, Audi, Ardita, Nada, dan Faisna. Yang pertama ada kegiatannya ada mengkomunikasikan segala bentuk informasi dengan membuat wadah untuk kreativitas mahasiswa Akper Hermina Manggala Usada. Yang kedua, berkolaborasi dengan seksi bidang seni untuk menyampaikan informasi pada poster yang akan diupload. Yang ketiga, berkolaborasi dengan seksi bidang pendidikan untuk mengadakan baksos ke Yayasan Kanker. Yang keempat, berkolaborasi dengan seksi bidang pendidikan untuk mensosialisasikan tata tertib Akper Hermina Manggala Usada. Yang kelima, mengadakan kuis di Instagram IKM. Selanjutnya ada divisi pendidikan. Anggotanya Alia, Dewa, Nurhaisa, Ramli, dan Ajeng. Program kerja yaitu membantu menyebarluaskan tata tertib serta mensosialisasikan sanksi pelanggaran tata tertib. Kedua, ada membuat materi ilmiah dari beberapa referensi untuk mading yang akan disebarluaskan melalui media online maupun offline. Ketiga, sharing session by Education Division, yaitu membuat video atau yang keempat, ada berpartisipasi dalam seluruh kegiatan kampus. Yang kelima, ada merayakan hari besar
Yang keenam ada kegiatan donor darah. Yang ketujuh ada mencari informasi mengenai perlombaan, event, atau seminar. Selanjutnya divisi seni. Anggotanya ada koordinatornya ada Angela, Syifa Trifani, Sofi Nurhak, Aisyah Ningrum, Muhammad Farid, dan Messi Kurnia Dewi. Kegiatannya ada Batik on Free Day, kedua pembaruan mading, ketiga wadah kreativitas mahasiswa. Selanjutnya ada divisi olahraga. Anggotanya ada Yuni Fatma Usimahu, Karen Hapuk Imanuela, Fevi Nuridaya, Muhammad Arfi, Audrey Ratna Putri, dan Muhammad Yoga Saipul. Program kerjanya ada senam, poster dan video, terap, dan eskul. Poker tambahannya ada classmate dan run for fun. Terima kasih. Selanjutnya, pengenalan anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa periode 2022-2021. Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a party that's a no. Just pop the Kenny about a million options. So just talking to stop doing agreement. I rock arenas, bringing the peace. I'm bumping that park in the car, pretending I got all the eyes on me. Got a bad baby and she's independent. Too many people older than me, they're seeking attention. When they want me about the goofies, man, I should've listened. And the smell of the money, my strangest addiction. I had to dip, I'm off a fifth, I'm all rich now. I bought a whip. Pemberian sertifikat Ikatan Keluarga Mahasiswa periode 2021-2022 sebagai apresiasi atas pengabdiannya selama satu periode. Sertifikat diberikan kepada Sekar Sadila Sahid, bentuk tanda jasa atas pengabdiannya sebagai ketua periode 2021-2022. Sertifikat diberikan kepada Yusianino Kaisarega, bentuk tanda jasa atas pengabdiannya sebagai wakil ketua periode 2021-2022. Sertifikat diberikan kepada Azah Lintang Paramita, bentuk tanda jasa atas pengabdiannya sebagai sekretaris periode 2021-2022. Sertifikat diberikan kepada Fajri Nihaya, bentuk tanda jasa atas pengabdiannya sebagai sekretaris periode 2021-2022. Sertifikat diberikan kepada Anissa Salsadira, bentuk tanda jasa atas pengabdiannya sebagai bendahara periode 2021-2022. Sertifikat diberikan kepada Sofi Nurhak, bentuk tanda jasa atas pengabdiannya sebagai bendahara periode 2021-2022. Sertifikat diberikan kepada Afifah Delianda, bentuk tanda jasa atas pengabdiannya sebagai kemahasiswaan periode 2021-2022. Sertifikat diberikan kepada Fani Oktaviani,
bentuk tanda jasa atas pengabdiannya sebagai koordinator seksi agama Islam periode 2021-2022. Sertifikat diberikan kepada Rika Gisela, bentuk tanda jasa atas pengabdiannya sebagai seksi agama Islam periode 2021-2022. Sertifikat diberikan kepada Aditya Sofia Sari, bentuk tanda jasa atas pengabdiannya sebagai seksi agama Islam periode 2021-2022. Sertifikat diberikan kepada Yarfa Alansyah, bentuk tanda jasa atas pengabdiannya sebagai seksi agama Islam periode 2021-2022. Sertifikat diberikan kepada Atalina Simatupang, bentuk tanda jasa atas pengabdiannya sebagai koordinator seksi agama Kristen periode 2021-2022. Sertifikat diberikan kepada Dita Sinaga, bentuk tanda jasa atas pengabdiannya sebagai seksi agama Kristen periode 2021-2022. Sertifikat diberikan kepada Karen Hapuk Immanuela, bentuk tanda jasa atas pengabdiannya sebagai seksi agama Kristen periode 2021-2022. Sertifikat diberikan kepada Sananda Anisya, bentuk tanda jasa atas pengabdian sebagai koordinator seksi Humas periode 2021-2022. Sertifikat diberikan kepada Latifa Adelia, bentuk tanda jasa atas pengabdiannya sebagai seksi Humas periode 2021-2022. Sertifikat diberikan kepada Leonie Arnasilia, bentuk tanda jasa atas pengabdiannya sebagai seksi Humas periode 2021-2022. Sertifikat diberikan kepada Dava Alif Ramadan, bentuk tanda jasa atas pengabdiannya sebagai koordinator seksi pendidikan ikatan periode 2021-2022. Sertifikat diberikan kepada Karinina Tirta Cahyani, bentuk tanda jasa atas pengabdiannya sebagai seksi pendidikan periode 2021-2022. Sertifikat diberikan kepada Liu Sofia, bentuk tanda jasa atas pengabdiannya sebagai seksi pendidikan periode 2021-2022. Sertifikat diberikan kepada Alia Fauzi, bentuk tanda jasa atas pengabdiannya sebagai seksi pendidikan periode 2021-2022. Sertifikat diberikan kepada Dewa Ayu Putu Desia Cita, bentuk tanda jasa atas pengabdiannya sebagai seksi pendidikan periode 2021-2022. Sertifikat diberikan kepada Olivia Melia, bentuk tanda jasa atas pengabdiannya sebagai koordinator seksi seni periode 2021-2022. Sertifikat diberikan kepada Atika, bentuk tanda jasa atas pengabdiannya sebagai seksi seni periode 2021-2022. Sertifikat diberikan kepada Angela Sandika Putri, bentuk tanda jasa atas pengabdiannya sebagai seksi seni periode 2021-2022. Sertifikat diberikan kepada Ardita Yulia Pramesti, bentuk tanda jasa atas pengabdiannya sebagai seksi seni periode 2021-2022. Sertifikat diberikan kepada Sania Melisa Azalia, bentuk tanda jasa atas pengabdiannya sebagai seksi seni periode 2021-2022. Sertifikat diberikan kepada Sipani Rahmawati, koordinator seksi olahraga periode 2021-2022. Sertifikat diberikan kepada Ibnu Ramdhani, bentuk tanda jasa atas pengabdiannya sebagai seksi olahraga periode 2021-2022.
Sertifikat diberikan kepada Anissa Nurandani bentuk tanda jasa atas pengabdiannya sebagai seksi olahraga periode 2021-2022. Sertifikat diberikan kepada Feby Ramadan bentuk tanda jasa atas pengabdiannya sebagai seksi olahraga periode 2021-2022. Sertifikat diberikan kepada Feby Nur Hidayat bentuk tanda jasa atas pengabdiannya sebagai seksi olahraga periode 2021-2022. Sertifikat diberikan kepada Yuni Fatmai Isemahu bentuk tanda jasa atas pengabdiannya sebagai seksi olahraga periode 2021-2022. Pembacaan doa penutup yang akan dipimpin oleh Muhammad Farid. Kepada Muhammad Farid kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mendudukkan kepala kita sejenak untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk yang beragama Islam, izinkan saya untuk memimpin doa, dan untuk yang beragama non-Muslim, bisa berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Ya Allah, ya Rabbana, yang mengatur alam semesta ini, tiada kata yang patut kami haturkan, melainkan sanjungan tertinggi bagimu, karena hanya atas kuasa dan izin-Mu, sampai hari ini kami bisa melanjutkan karya tugas dan pengabdian kami kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami yang hadir di sini menyadari sepenuhnya bahwa jabatan yang Engkau amanatkan ini merupakan amanat yang harus dipertanggungjawabkan kepadamu. Janganlah Engkau beri beban kepada kami yang tidak mampu memikulnya. Berikan kepada kami kemampuan jiwa untuk mengemban tugas-tugas mulia melalui organisasi yang kami tepati. Limpahkan kepada kami hikmah kebijakan untuk menutupi kekurangan dan membebani kekurangan. Curahkan kepada kami hidayah kebenaran agar terhindar dari kesesatan. Ya Allah, ya Ghafar, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, jadikan semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah kepadamu ya Allah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana lakunana minnal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Muhammad Farid atas pembacaan doa penutup. Hadirin sekalian, sudahlah saatnya kita sampai pada penghujung acara, yaitu penutup. Sebelum saya tutup acara ini, perkenankanlah saya, Leonie Armasulia Fatikasari, memohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Marilah kita tutup acara ini dengan rasa syukur serta mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya adalah sesi foto bersama seluruh anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa dengan Wakil Pembina Ikatan Keluarga Mahasiswa. Kepada Kak Audrey dipersilahkan. Baik, sebelum sesi foto, Bu Ajeng boleh on cam dulu, Bu. Baik, untuk slide yang pertama saya mulai ya. 1, 2, 3. Untuk yang kedua, Kak Sofi, Kak Olive, Kak Mita, Kak Sifani, boleh on dulu. Baik, saya foto 1, 2, 3.
Untuk slide yang ketiga, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Bu Ajeng telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara sejak periode 2022-2023. Untuk acaranya sudah selesai dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.